Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat hidayahnya, taufiknya, ya, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini. Ikhwatul Islam rahimakumullah, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita masih membahas tentang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab tentang adab-adab berteman, persaudaraan dan muamalah, ya, atau bermuamalah dengan orang lain. Eh, kita lanjutkan bab ini. Bab ini sudah kami jelaskan ya sebagian pembahasannya, kita lanjutkan. Di sini Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang yang menyelisihi perintah Allah, ya, atau menyelisih agama Allah itu ada beberapa macam jenis orang. Ada yang pertama adalah ada orang kafir. Orang kafir itu tentu adalah orang yang menyelisihi agama Allah, yaitu menyelisihi Islam, sehingga dinamakan dia kafir, atau orang yang tidak memeluk agama Islam dinamakan kafir. Kafir ini ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, jadi kafir harbi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin. Inilah yang disebut dengan kafir harbi. Ya, maka orang kafir harbi ini, ya, wajib juga kita membalas serangan mereka. Artinya kalau mereka menyerang Islam, maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan negara kita atau mempertahankan agama kita. Jadi orang kafir harbi ini wajib diperangi karena mereka memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Bahkan tawanan mereka itu bisa dijadikan budak. Ya, jadi tawanan dari orang-orang kafir itu bisa kita jadikan budak. Ikhwatul Islam. Adapun kafir zimmi itu kafir yang tidak memerangi kaum muslimin atau orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin, yang dibawa kekuasaan kaum muslimin, atau di sebuah negara yang dibawa kekuasaan kaum muslimin. Ini adalah kafir zimmi yang tidak memerangi Islam. Maka tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh kita memeranginya, tidak boleh kita mengganggunya. Ya, kita hanya memberikan saja sikap yang tegas kepada mereka, ya, sikap yang tegas kepada mereka. Artinya tidak, tidak apa namanya, tidak menganggap, menjadikan mereka sebagai teman setia, ya, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin. Itu begitu juga kita tidak mendahului salam kepada mereka, ya. Namun ketika mereka memberikan salam, maka kita menjawab wa alaika. Jadi kita jawabnya ketika mereka memberikan salam assalamualaikum, maka kita jawab wa alaikum atau wa alaika. Ya, jadi kemudian yang utama, sikap kita, muamalah kita kepada orang kafir zimmi yang tinggal di wilayah kaum muslimin adalah, kita yang utama adalah tidak berbaur dengan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai teman setia kita. Ya, ikhwatal, jangan kita artinya semakin
Jangan menjadikan teman akrab kita, teman setia kita, makan bersama-sama, ya selalu bersama-sama dan seterusnya. Itu tidak, yang sebaiknya tidak kita lakukan. Sebaiknya jangan kita lakukan. Ya, bermuamalah boleh saja, bermuamalah jual beli dan seterusnya boleh-boleh saja, tapi sampai menjadikan mereka sebagai teman setia, ya sangat cinta kita kepadanya sebagaimana cinta kepada orang muslim, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, orang yang menyelisih agama Allah atau perintah Allah atau urusan Allah adalah orang yang pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah ini ada yang pelaku bid'ah terbagi menjadi dua. Ada yang mengajak kepada bid'ahnya, ada juga yang tidak mengajak kepada bid'ahnya. Kemudian bid'ah juga ada dua. Ada bid'ah yang menyebabkan orang itu kafir, yang menyebabkan dia kafir, ada juga bid'ah yang tidak menyebabkan seorang itu kafir, hanya menjadi fasik saja. Ya. Namun jika orang yang mengajak kepada bid'ah ini, para pelaku bid'ah ini dia mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya atau melakukan perbuatan bid'ahnya, ya apatah lagi bid'ahnya itu adalah bid'ah yang kufur, maka sikap kita kepadanya itu lebih keras lagi dibandingkan sikap kita terhadap orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Ya, jadi kenapa? Karena pelaku bid'ah ini bahkan dia mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir yang apa namanya, yang tidak mengajak kaum muslimin kepada agamanya. Ya. Jadi sikap kita harus lebih keras lagi kepada pelaku bid'ah yang mengajak kaum muslimin untuk berbuat bid'ah. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi pelaku bid'ah ini yang apatah lagi bid'ahnya ini adalah bid'ah yang menyebabkan orang bisa kafir, ini lebih berbahaya dibandingkan dengan sekedar orang-orang kafir tadi. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Eh, Kemudian adapun pelaku bid'ah yang mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah, tapi bid'ahnya tidak menyebabkan orang itu keluar daripada Islam. Ya, tidak menyebabkan orang itu keluar daripada Islam, maka ini juga tetap tetap diberikan sikap yang tegas ya kepada pelaku bid'ah itu yang mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah, meskipun bid'ahnya itu tidak menyebabkan keluar daripada Islam. Hanya saja sikap kita kepada pelaku bid'ah tersebut lebih ringan dibandingkan sikap kita terhadap orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, tetapi maaf, maksud saya sikap kita terhadap pelaku bid'ah meskipun tidak berujung kepada kekafiran, bid'ah tersebut tetap lebih keras sikap kita dibandingkan dengan sikap kita terhadap orang kafir. Kenapa? Karena keburukan orang kafir itu tidak memberikan dampak kepada orang lain. Ya, artinya dia tidak mengajak kepada kekafirannya. Ya, yang kedua juga orang-orang kafir ini tentu kalau dia menyampaikan agamanya, eh, orang tidak akan orang sangat sangat sedikit membenarkan perkataannya, karena orang Muslim insya Allah sudah tahu bahwasanya agama mereka adalah agama yang tidak hak, ya, yang bukan hak. Ya, orang Muslim mengakui bahwasanya hak hanyalah agama Islam saja. Makanya ajakan mereka ya kadang tidak digubris, ya, atau tidak mudah diterima. Ya, berbeda dengan pelaku bid'ah, ya, karena pelaku bid'ah ini adalah orang yang meyakini bahwasanya apa yang dia ajak itu adalah kebenaran. Ya, apa yang diajak itu adalah kebenaran, dan orang lain juga orang tertipu karena dia mengajak kepada zahirnya adalah kebenaran, tetapi pada hakikatnya adalah kebatilan. Jadi orang bisa tertipu dengan ajakan tersebut. Yang kedua, dia meyakini apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, padahal penyimpangan. Ya, sehingga
akan mudah orang lain kaum muslimin untuk tertipu dengan ajakan mereka. Oleh karena itulah sikap kita kepada mereka, yaitu pelaku ahlul bid'ah yang mengajak bid'ahnya, eh, mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah, itu harus lebih keras lagi dibandingkan kita bersikap bermuamalah kepada orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, eh, tentu urusan orang yang berbuat bid'ah itu, ya, yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, tetapi tidak sampai kepada kekafiran bid'ah tersebut, tentu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu urusan dia lebih ringan, ya, kesalahannya, dosanya dibandingkan dengan orang kafir, karena orang kafir jelas-jelas dia mengkafiri Allah, mengingkari Allah. Adapun pelaku bid'ah ini tetap dia mengakui Allah, beriman kepada Allah, hanya saja mereka itu melakukan ibadah yang tidak ditentukan, yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam. Kemudian ada pun pelaku bid'ah yang awam, ya, orang awam, ya, tapi dia berbuat bid'ah, ya, bukan bukan orang-orang yang berilmu yang berbuat bid'ah, tapi orang-orang awam. Orang awam itu kan biasanya dia cuma ikut-ikutan saja apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berilmu, ya, dia hanya ikut-ikutan saja, tapi dia melakukan satu perbuatan bid'ah, ya, perbuatan bid'ah, maka perkaranya ini adalah sangat mudah kita sikapi, ya. Bahkan yang sebaiknya kita menasihati dia dengan cara yang lembut. Ya, karena dia orang awam, ya, dari ilmunya dia cuma ikut-ikut saja. Orang lain ikut berbuat, ikut juga berbuat, melakukan ini, ikut juga melakukan ini. Karena dia orang awam, beda dengan orang yang berilmu, tetapi orang berilmu itu tetap dia bersikuku terhadap bid'ahnya. Jadi sikap kita mesti harus berbeda. Begitu juga hati-hati atau jiwa-jiwa orang awam ini mudah kita lunakkan, mudah kita jinakkan. Kenapa? Karena dia tidak ada ilmunya, tidak ada argumentasinya dia dalam melakukan satu amalan. Makanya tatkala kita mengajak dia kepada sunnah, kepada Islam yang benar, maka akan mudah mereka mengikutinya, karena itu tadi, karena dia itu melakukan ibadah yaitu sekedar ikut-ikutan saja. Ya, tetapi, ya, jika sekiranya nasihat yang lembut kita berikan kepada tidak ada manfaatnya, maka kita berkewajiban untuk meninggalkannya. Artinya tidak bermuamalah dengannya. Karena apa? Karena dia telah melakukan satu kebid'ahan, ya, melakukan satu perbuatan bid'ah, ya, bahkan sangat ditekankan lagi kita untuk tidak bergaul dengan mereka. Namun jika pelaku bid'ah, orang awam pelaku bid'ah itu tatkala kita artinya tidak bergaul dengannya, tidak bermuamalah dengannya, namun tidak memberikan juga efek jera, tidak ada perubahan atas apa yang kita lakukan terhadapnya, ya, karena sudah menancap dia punya keyakinan terhadap apa yang dia kerjakan meskipun bid'ah, maka meninggalkannya itu adalah eh, lebih utama, ya, maka meninggalkannya itu lebih utama, ya, artinya tetap kita tinggalkan mereka, jangan kita berbaur dengan mereka, karena itu tadi, karena mereka belum atau tidak mau menerima dakwah kita atau nasihat kita, ya. Karena bid'ah itu apabila tidak, ya, kita tegasi, ya, tidak kita larang orang itu berbuat bid'ah, kita tidak cegah mereka, tidak kita nasihati dengan nasihat yang tegas, maka itu bid'ah akan menyebar luas, ya, akan kemana-mana. Makanya agar tidak kemana-mana bid'ahnya, maka kita harus berlaku tegas kepada pelaku bid'ah meskipun dia adalah orang orang awam. Sekali lagi, tentu ini harus disikapi dengan cara-cara yang bijak. Kemudian yang ketiga, ya, terkait eh, orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya adalah orang yang berbuat maksiat, ya, atau pelaku maksiat, ya, pelaku maksiat ini golongan yang ketiga, ya, atau kelompok ketiga, pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Tentunya dia melakukan maksiat karena perbuatannya, bukan karena keyakinannya. Keyakinan tetap muslim, ya, tetap mukmin, tetapi
perbuatannya itu perbuatan kemaksiatan. Ya, apabila kemaksiatannya itu mengganggu orang lain, memberikan dampak buruk bagi orang lain, seperti dia berbuat zolim kepada orang lain, mengambil atau mencuri barangnya orang lain, dia memberikan saksi palsu misalnya, atau dia gibah, membicarakan aib orang lain, atau dia mengadu domba, maka ini semua adalah kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang memberikan dampak buruk, ya, yang dapat mengganggu orang lain. Maka bagaimana sikap kita kepada pelaku maksiat ini? Maka kita harus tidak bergaul dengan mereka. Kita harus berpaling darinya. Tidak menganggap mereka sebagai saudara, akhirnya sebagai teman setia kita. Ya, kita tidak berbaur dengan mereka. Kita tidak bermuamalah, bergaul dengan mereka. Ya, kenapa? Karena kemaksiatannya ini memberikan dampak yang buruk kepada orang lain. Ya, begitu juga sikap kita kepada orang yang mengajak kepada keburukan. Ya, dia mengajak kepada keburukan, seperti orang yang sengaja mencampur baurkan antara laki-laki dan perempuan, ya, atau ikhtilat misalnya, apalagi ikhtilatnya itu sudah sampai kelewat batas misalnya, sampai di situ aurat-aurat diperlihatkan dan seterusnya, uzubillah min zalik, ya, orang tersebut menyiapkan sarana-sarana keburukan kepada para pembuat maksiat, yang menyiapkan sarana-sarana kemaksiatan, dia siapkan, ya, maka ini harus kita boikot mereka, kita harus tinggalkan mereka, kita harus tidak bergaul dengan mereka, kita harus bersikap tegas kepada mereka. Karena apa? Karena mereka mengajak kepada keburukan, kerusakan, artinya kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan syariah, kerusakan akhlak dan seterusnya. Ya, mereka juga melakukan menyiapkan sarana-sarana membuat orang lain kaum muslim menjadi rusak akhlaknya, rusak daripada ibadahnya dan seterusnya. Maka kita harus bersikap tegas, tidak bergaul dengan mereka, juga tidak kita harus memberikan kepada mereka sikap yang tegas agar mereka sadar bisa meninggalkan perbuatannya. Adapun orang yang berbuat maksiat untuk dirinya sendiri saja, artinya tidak mengganggu orang lain, tidak memberikan dampak yang buruk pada orang lain, seperti minum khamar, ya, berzina, ya, atau meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, maka ini sikap kita lebih ringan lebih ringan kepada mereka. Kenapa? Karena kemaksiatan ini tidak mengganggu orang lain, tidak menzolimi orang lain, tidak mengambil haknya orang lain. Ya, tetapi tetap kita wajib untuk mencegah mereka sedapat mungkin sesuai dengan kemampuan kita tentunya, ya, atau minimal kita membencinya atas perbuatan tersebut, ya, ikhwat Islam azakumullah. Namun jika dia melakukan satu perbuatan kemungkaran atau kemaksiatan dan kita melihatnya, ya, dan kita mampu untuk mencegah dengan tangannya, kita mencegah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu maka dengan lisan kita, dengan ucapan kita, nasihat kita. Dan juga tidak mampu maka kita membenci dalam hati kita, maksudnya kita tidak setuju, tidak suka, atau kita benci terhadap perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, jika sekiranya nasihat yang kita ucapkan, sampaikan kepada mereka itu tidak ada manfaatnya, ya, eh, artinya kita berupaya untuk memberikan nasihat dengan cara yang lembut, ya, mengajak mereka kepada kebaikan. Jika itu bermanfaat, kita maka nasihat itu yang kita ambil, jalan itu yang kita lakukan. Namun jika sekiranya nasihat yang lembut, ajakan yang baik dengan hikmah juga tidak memberikan manfaat kepada mereka, maka kita memberikan sikap yang tegas, dengan sikap yang tegas kepada mereka, agar mereka itu, ya, meninggalkan daripada keburukannya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam azakumullah, terkait tentang adab-adab etika kita bergaul, bermuamalah dengan orang lain.
bahwasanya sekali lagi orang yang menyelisih Allah itu, menyelisih agama Allah itu ada tiga, ada orang kafir, ada pelaku bid'ah, dan ada juga pelaku maksiat. Dan semuanya sudah kami jelaskan rinciannya, penjelasannya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang pembahasan tersebut. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya, yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang sesungguh-sungguhnya. Ya, kita menjalankannya agama ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana sikap kita pada orang-orang kafir, bagaimana sikap kita kepada para pelaku bid'ah, dan juga bagaimana kita tahu bagaimana sikap kita terhadap pelaku-pelaku maksiat. Ikhwat Islam, azakumullah, semoga memberikan pencerahan kepada kita agar kita terus menjadi seorang muslim yang memahami agama kita ini dan kita bisa amalkan dan dakwahkan kepada orang lain. Demikianlah sebelum saya tutup. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, saya anggap dipahami ya. Tinggal kita amalkan saja apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan ya, dan kita sampaikan sesuai kemampuan kita masing-masing. Demikianlah kajian tazkiyatun nufus kita pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira atas partisipasinya, kehadirannya yang sudah membersamai kami dalam kajian-kajian kami hingga hari ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para donatur yang sudah berpartisipasi hingga terlaksananya kajian kami sampai hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami undur diri dari ruang Zoom ini seraya membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.